Perkenalkan, nama saya Aska Pradasyanto dengan NIM 120140201 dari Prodi Teknik Informatika dan dari kelas TPB 53. Pradasyanto dengan NIM 120140201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari akhir dari mata kuliah PKS. Di sini saya mengambil materi fisika yaitu usaha dan energi. Di sini saya membuat program untuk menghitung usaha dan energi. Pertama-tama saya sudah membuat char ulang atau karakter ulang yang dapat menampung satu. Di sini saya membuatnya untuk mengulang program. Lalu di sini saya membuat while loop. Jadi ini baru while. Lalu kita akan ke kiri sini. Saya membuat end untuk berapa banyak pengerjaan yang diinginkan oleh pengguna input. Lalu saya membuat pilihan. Yang pertama ada pilihan usaha untuk menghitung usaha, dan kedua untuk menghitung energi kinetik, dan ketiga untuk menghitung energi potensial. Lalu di bawah sini saya sudah membuat inisialisasi dulu, deklarasi untuk menghitung usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Lalu di sini ada if percabangan. Di sini saya menggunakan if else. Di sini ada jika pengguna input pilihan 1. Jika pengguna menginput pilihan 1, nanti pengguna akan meminta untuk memasukkan gaya dan jarak. Lalu akan mengoutputkan usaha. Lalu jika bukan pilihannya 1 tapi 2, pengguna akan diminta untuk menginputkan massa, kecepatan, lalu di sini nanti outputnya akan dikeluarkan energi kinetik. Jika bukan pilihan kedua, tapi pengguna menginput pilihan ketiga, nanti akan dialihkan untuk mengisi massa, percepatan gravitasi, ketinggian, lalu ini akan menghasilkan energi potensial. Lalu jika sudah dari ini, nanti akan selesai sendirinya. Lalu jika sudah selesai dari percabangan ini, pengguna akan ditanya apakah pengguna ingin mengulang program ini kembali. Jika pilihannya ya, maka program ini akan diulang kembali. Nah, di sini saya sudah membuat percabangan lagi jika mereka ingin mengulang lagi. Dia akan balik ke program awal lagi dari banyaknya pengerjaan. Lalu jika pengguna tidak menjawab tidak, maka program akan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat untuk menghitung usaha dan energi. Di sini saya sudah menginisialisasikan tipe data char ulang untuk mengulang kembali program. Lalu di sini ada do while. Lalu di sini ada inisialisasi integer n untuk menginput berapa banyak pengerjaan. Lalu di sini saya memberikan opsi-opsi yang dapat dipilih oleh pengguna. Di sini saya sudah menginisialisasikan satuan-satuan yang dibutuhkan untuk usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Di sini ada percabangan. Percabangan di sini saya memilih opsi-opsinya. Di sini ada opsi 1 untuk menghitung usaha. Di sini ada rumusnya untuk menghitung usaha, yaitu F kali S, force dikali jarak. Lalu pilihan kedua itu untuk menghitung kecepatan. Di sini ada velocity, massa, lalu ini untuk pilihan kedua, yaitu untuk kinetik. Rumusnya yaitu kinetik setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Untuk pilihan ketiga ini untuk menghitung energi potensial.
Rumus energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Lalu jika ini sudah selesai, nanti pengguna akan bisa untuk ulangnya lagi atau tidak ingin ulang program kembali. Jika pengguna ya, B atau Y, maka program akan mengulang dari awal kembali dari banyaknya pekerjaan. Jika tidak, program akan selesai. Di sini saya akan berperan atau menjalankan program yang sudah saya buat. Di sini ada program untuk menghitung usaha dan energi. Jadi di sini sudah terlihat ya berapa banyak pengerjaan yang saya inginkan. Misalnya 2. Lalu kita akan memilih pertama, kita akan memasukkan masanya, misalnya masanya 20, kecepatannya 10. Nah, di sini sudah keluar energi kinetiknya. Lalu kita mintanya 2 akan keluar lagi. Masanya kali ini ada 3, kecepatannya ada 5. Nah, di sini ada lagi energi kinetiknya. Lalu jika kita ingin mengulang, kita pencet Y. Nah, nanti akan keluar lagi berapa banyak yang ingin kita lakukan. 1, kita akan mengambil energi potensial. Lalu kita akan hitung masanya lagi. Masanya misalnya 30. Jalan gravitasinya 10. Tinggiannya 14. Nah, di sini sudah keluar. Lalu jika kita tidak pencet no, N, maka program akan selesai. Kembali lagi di sini saya sudah dengan flowchart saya yang buah, yaitu tentang program matriks. Nah, di sini pertama saya sudah membuat cara ulang kembali ini untuk mengulang program kembali. Saya menggunakan double seperti yang pertama. Lalu pertama saya membuat input dari pengguna untuk masukkan baris dan jumlah kolom yang diinginkan. Setelah ini sudah diisi, maka akan lanjut ke sini. Di sini sang pengguna akan untuk memasukkan elemen matriks pertama. Setelah memasukkan elemen matriks pertama, nanti akan di outputkan matriks pertama yang sudah diinputkan. Setelah itu akan masuk ke sini. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan elemen matriks yang kedua. Sama yang seperti pertama akan kembali matriks yang sudah diinputkan, elemen matriks yang sudah diinputkan. Lalu yang selanjutnya pengguna akan diminta untuk memilih operator untuk kedua matriks tersebut. Pilihan yang pertama ada penjumlahan, kedua ada pengurangan, dan ketiga ada pengalian. Nanti akan masuk ke percabangan else sudah saya buat. Jika pilihan 1 akan masuk ke penjumlahan. Sini akan ada penjumlahan dari matriks pertama dan matriks kedua. Jika bukan pilihan pertama tapi pilihan kedua akan masuk ke pengurangan matriks. Dan jika pilihannya ketiga akan masuk ke perkalian matriks. Lalu jika sudah selesai, pengguna akan ditampilkan dengan apakah mereka ingin mengulangi program ini kembali. Jika pilihannya ya, maka program akan mengulang kembali dan akan mengulang program kembali ke sini dari memasukkan elemen matriks yang pertama. Lalu jika tidak, maka program akan selesai. Di sini saya sudah buka program untuk menghitung matriks. Pertama, saya sudah menginisialisasikan tipe data char ulang untuk
mengulang kembali program. Lalu di sini saya menggunakan ulangan the while. Ini saya menginisialisasikan M dan N untuk menghitung baris, M untuk baris, dan N untuk kolom. Lalu di sini jika jika pengguna sudah mengisi jumlah baris dan kolom yang diinginkan, setelah itu pengguna akan diminta untuk memasukkan elemen matriks pertama. Di sini ada for loop untuk mengisi elemen matriks pertama. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Lalu selanjutnya di sini ada for lagi di sini ada for loop lagi di sini untuk memprint matriks yang pertama tadi. Lalu di sini ada for loop lagi ini untuk memasukkan elemen matriks yang kedua. Setelah itu ada seperti yang pertama, ada for loop lagi untuk memprint matriks yang kedua. Setelah itu akan ditampilkan dengan seperti ini. Ini ada operator yang dapat pengguna pilih kedua matriks tersebut. Di sini ada yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan ketiga ada perkalian. Pertama, jika pengguna memilih nomor 1 atau angka 1, pengguna akan dialihkan ke matriks penjumlahan. Matriks akan ditambahkan, lalu setelah itu akan di-print kembali dengan for loop. Pengguna memilih angka 2 atau nomor 2, akan terjadi pengurangan kedua matriks, lalu sama seperti tadi akan di-print kembali. Lalu yang ketiga, lalu jika pengguna memilih 3, maka akan terjadi perkalian matriks, lalu seperti yang tadi akan di-print kembali hasilnya. Lalu jika sudah selesai, pengguna akan ditanya apa ingin mengulang kembali programnya. Jika pilih ya, maka program akan mengulang kembali dari awal memasukkan jumlah baris dan kolom kembali. Jika tidak, program akan selesai dan berhenti. Di sini saya akan menjalankan program matriks. Pertama, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah baris yang diinginkan. Misalnya kita akan jumlah baris 3 dan kolom 3. Lalu kita akan memasukkan matriks pertama. Matriks pertama misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan di print. Lalu kita akan masukkan elemen matriks yang kedua, 7, 8, 6, 8, 7, 3, 4, 3, 1. Akan di print kembali. Lalu kita diminta untuk memilih operator. Di sini saya ingin perkalian dalam 3. Lalu ini hasilnya. Lalu jika kita pilih Y, kita akan mengulang program kembali, memasukkan jumlah baris kembali, misalnya 2 kali 2. Matriks yang pertama 3, 5, 7, 8. Lalu memasukkan elemen matriks yang kedua 8, 9, 9, 9. Lalu kita memilih operator penjumlahan. Lalu ini hasilnya. Lalu kita jika sudah selesai, kita pilih N, maka program akan selesai.